Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang tugas mengidentifikasi teknologi konservasi tanah dan air di lahan sekitar. Bagi teman yang mempresentasikan atau materi, waktu dan kesempatan saya beri. Baik, terima kasih kepada teman moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kelompok kami yang dilakukan di pengamatan di desa di tempat Ndona. Dari awal kita masuk ke pendahuluan daripada teknologi konservasi tanah. Konservasi tanah adalah upaya untuk serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melindungi daya tanah dari kerusakan, terutama akibat erosi, serta untuk memperbaiki dan mempertahankan kesuburan tanah agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Dari hasil pengamatan dan observasi kami di lapangan, kami menemukan 3 teknologi konservasi tanah, yaitu yang pertama konservasi vegetatif menggunakan tanaman atau sisa tanaman sebagai pelindung. Yang kedua, ada konservasi mekanik atau fisik yang mengubah bentuk fisik lahan untuk mengendalikan aliran air. Dan yang ketiga, kimiawi atau ameliorant menggunakan bahan perbaikan tanah untuk meningkatkan kualitas agregat. Di yang pertama itu adalah teknologi konservasi vegetatif. Teknologi konservasi vegetatif adalah metode konservasi tanah yang menggunakan tumbuhan hidup, bagian-bagian tumbuhan atau sisa-sisa tumbuhan untuk melindungi tanah dan memperbaiki sifat-sifatnya. Perlindungan permukaan, melindungi tanah dari pukulan langsung air hujan dan mengurangi kecepatan aliran air permukaan. Perbaikan sifat tanah, akar tanaman membantu mengikat partikel tanah atau agregat dan meningkatkan infiltrasi air. Sisa tanaman yang membusuk menambahkan bahan organik. Contoh implementasi penggunaan tanaman serai dan singkong serta sisa batang bambu. Teman-teman bisa lihat ini adalah bagaimana petani yang menggunakan tanaman serai, tanaman singkong dan batang bambu yang ditanam di bagian pinggir-pinggir terasering agar menjaga aliran air tidak melaju begitu deras, sehingga dengan akar-akar ini dia bisa menyerap air hujan. Yang berikut, next. Yang kedua, teknologi konservasi mekanik adalah semua perlakuan fisik, mekanis dan pembangunan struktur yang dilakukan pada lahan pertanian atau area lahan untuk mengurangi aliran permukaan, menekan laju erosi, dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air atau infiltrasi, serta mendukung usaha pertanian secara berkelanjutan. Teras. Pembuatan teras adalah salah satu metode konservasi mekanik yang paling efektif pada lahan miring atau berlereng. Teman-teman bisa lihat ini adalah lahan lereng, tetapi petani di sana menggunakan terasering untuk menahan laju permukaan air. Yang berikut ada teras bambu. Teras yang dibuat dengan memotong lereng dan meratakan tanah di bagian bawah sehingga membentuk deretan bentuk seperti batu. Fungsinya untuk mengurangi panjang dan kemiringan lereng. Yang berikut saluran pengendalian air. Saluran pembuangan air atau drainase. Saluran yang dibuat untuk menghilangkan genangan air dan mengatur aliran air agar tidak merusak struktur tanah. Saluran pelelat atau diversion channel. Saluran sebasar parit yang dibuat memotong lereng untuk mengalihkan air permukaan dari area yang rawan erosi ke tempat yang lebih aman. Di sana ada petani yang membuat saluran air agar air hujan itu tidak tertampung, tapi bisa dialirkan keluar dari lahan perkebunan. Yang ketiga, teknologi konservasi kimiawi adalah penggunaan bahan baku kimia pembenda tanah baik organik maupun anorganik untuk memperbaiki dan memantapkan struktur tanah, terutama agregat tanah, sehingga lebih tahan terhadap erosi.
Kepompong. Manfaatnya meningkatkan infiltrasi. Pupuk organik memberikan struktur tanah dan menciptakan pori-pori tanah yang lebih banyak dan lebih besar. Pori-pori ini memungkinkan air hujan untuk meresap lebih cepat ke dalam tanah, sehingga satu, mengurangi aliran permukaan yang merupakan penyebab utama erosi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tanah menahan air. Yang ketiga, melindungi permukaan seperti sisa bahan organik dan sisa organik berfungsi sebagai mulsa alami untuk melindungi tanah dari pukulan langsung dari air hujan. Kesimpulannya, secara singkat, konservasi tanah bertujuan untuk menempatkan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuannya dan memberikan perlakuan yang diperlukan agar tanah dapat berfungsi secara lestari. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami paparkan. Kesempatan berikutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Sekian saja hasil dari kerja kelompok kami. Untuk berikutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami hari ini, waktu dan tempat saya persilakan. Batas 3 pertanyaan. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Itu orang wakil. Berdua. Ini ada. Oh, arah ya silakan. Kak Ros, ketua. Ini. Jadi saya mewakili teman-teman dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, disitu kan teman-teman melaporkan tentang teras bangku. Jadi teras bangku itu untuk kemiringannya berapa persen? Saya minta teman-teman menjawab. Terima kasih. Baik, sambil menunggu dari teman kami mencari jawaban, apakah ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman? Oh, silakan. Jangan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2 bertanya. Tadi saudara sudah menjelaskan tentang teras sharing dan teras bangku. Lalu saya minta sedikit penjelasan perbedaan teras bangku dan teras sharing. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Baik, untuk pertanyaan ketiga kita jeda dulu. Kita beri kesempatan kepada teman untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan pertama dari saudari Pak. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Richard. Yang bertanya, teras bangku untuk kemiringan berapa persen?
yang maksimal untuk kemiringan untuk membuat teras bangku itu 20 sampai 40% kemiringan. Yang itu yang sangat ideal. Kalau lebih dari 40 ke atas itu masih bisa tapi apa? Harus dibuat harus lebih kuat lagi, menggunakan teras yang lebih kuat lagi. Sebab itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada sanggahan dari saudara. Sanggahan. Pas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Rifat yang telah bertanya. Apa masih ada pertanyaan ketiga dari teman-teman? Mungkin dari saudara Arno ingin bertanya. Oke, jika tidak ada pertanyaan ketiga maka saya tutup untuk sesi tanya jawab ini. Sudah kami hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Baik, sampai kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan kedua dari saudara Aki. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan pada kesempatan yang kembali ini saya akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh teman Aki. Apa perbedaan teras sharing dan teras bangku? Secara garis umum, teras bangku itu adalah bagian dari teras sharing. Nah, untuk perbedaan yang maksudnya teras sharing itu untuk pembuatan lahan bertingkat di lereng bukit untuk konservasi tanah dan air. Nah, teras bangku itu salah satu jenisnya yang memiliki ciri khas bidang olahannya miring ke belakang dan seringkali dilengkapi saluran pembuangan atau tunggul, menjadikannya seperti anak tangga yang lebih permanen dan terkontrol untuk menampung air serta mencegah erosi, terutama cocok untuk lahan curam. Nah, untuk perbedaannya itu tidak perbedaan karena teras bangku itu sebenarnya adalah salah satu jenis atau bagian dari teras sharing itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara. Baik, bagaimana dengan jawaban dari Sony? Apakah dapat diterima atau mungkin ada sanggahan? Jadi kesimpulannya teras sharing dan teras bangku itu sama saja. Ya, teras sharing itu lebih ke umumnya dan teras bangku itu salah satu jenis. Dan teras bangku itu dia menggunakan teman. Bagaimana dengan teman-teman? Ada tambahan tengah? Coba saya Gimana? Saudara yang bertanya? Pas. Oke. Sekian saja hasil presentasi dan diskusi kita hari ini dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.